Halo semua peserta mata kuliah Teknologi Informasi, program studi Teknik Kelautan. Ini merupakan materi ke-10 atau yang terakhir yang akan kami sampaikan pada seluruh peserta. Untuk materi kali ini melengkapi beberapa materi sebelumnya yang mana kita sudah belajar banyak mengenai macam-macam teknologi informasi, sistem, dan juga bagaimana perangkat-perangkat yang digunakan. Nah, untuk pertemuan ini saya akan menunjukkan satu penerapan atau implementasi dari teknologi informasi khususnya untuk bidang kelautan di Indonesia. Oke, mari kita simak bersama. Baik, untuk peran ilmu pengetahuan bagi kelautan sendiri memang cukup banyak ya. Ini saya coba mengambil beberapa sumber, yaitu dari LIPI dan juga dari Global Fishing Watch ya. Nah, peran IPTEK bagi kelautan ternyata memberikan sumbangsih yang cukup besar, karena salah satunya bagi Indonesia, khususnya bagi Indonesia dengan sumber daya kelautan yang beraneka ragam, luas lautan yang juga sangat luas, cakupan perairannya, dan memang memerlukan adanya IPTEK. Nah, salah satunya untuk menjaga sumber daya alam kelautan, dan juga menjaga wilayah dari potensi bahaya, kejahatan, ataupun segala hal yang dapat mengganggu kondisi perairan di Indonesia. Nah, tentunya ancaman-ancaman itu akan sangat sulit dipantau karena Indonesia sendiri memiliki luasan yang cukup besar ya, dan jumlah pulau yang juga sangat banyak, melebihi 17.500 bahkan 18.000 sekian. Ya, angka pastinya ini masih terus berkembang karena ada beberapa pulau yang sedang disurvei dan dipetakan. Beragamnya potensi kelautan dan luasnya perairan laut ini menjadi ancaman eksploitasi yang tentunya jika tidak diawasi dengan baik akan menjadi tidak terkontrol, sehingga perlu diawasi dengan suatu sistem yang dapat mencakup semuanya. Nah, dari upaya dari pemerintah dan juga kementerian atau dinas terkait dan juga pertahanan keamanan tentunya saat ini sedang menerapkan apa yang namanya teknologi informasi yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat supply atau transfer data dari perairan di semua lokasi perairan, dari kapal-kapal nelayan, kapal-kapal patroli dan sebagainya, yang diharapkan data itu bisa terintegrasi dengan baik. Walaupun saat ini memang belum optimal atau belum menggunakan satu sistem yang terintegrasi seluruhnya, tapi sudah mulai dicoba dan sudah mulai diterapkan untuk beberapa macam teknologi informasi di bidang perkapalan dan kelautan. Nah, berbagai kebijakan untuk menjaga kondisi sumber daya perairan ini, kelautan dan perikanan pada khususnya adalah dengan dukungan dari teknologi informasi. Salah satu kebijakan yang diterapkan yaitu penanggulangan illegal, unreported, and unregulated fishing atau penangkapan ikan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan peraturan. Nah, biasanya polisi air itu melakukan patroli dan memberikan peringatan apabila ditemukan adanya indikasi ilegal dan unreported atau unregulated fishing, ya, penangkapan ikan yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan di Indonesia. Nah, luasnya perairan Indonesia ini dan banyaknya hal yang harus dipantau menyebabkan kita perlu menerapkan satu pengawasan yang cepat, handal, dan menjangkau secara luas. Salah satunya dengan sistem
informasi atau teknologi informasi, yaitu MCS atau Monitoring, Control, and Surveillance. Ya. Nah, seperti apa MCS itu? Sebetulnya bukan hal baru ya, karena MCS ini sudah mulai digunakan di berbagai negara, dan ada satu organisasi internasional yang saling berkoordinasi ya untuk mencegah adanya IUU phishing atau tadi ya illegal unreported ya phishing. Ya. Indonesia sendiri telah merintis sistem MCS, namun memang masih parsial dan dalam proses ya, saya rasa dalam proses untuk dapat mengcover berbagai sektor ya. Artinya sistem yang dibangun sekarang sudah mulai diarahkan untuk optimalisasi database perairan Indonesia. Bahkan sudah dilakukan pemetaan-pemetaan dan juga untuk memberikan satu atau membuat suatu database perkapalan, lajur atau rute perkapalan dan sebagainya, itu sudah diindeks atau dikumpulkan melalui satu database. Nah, seperti ini ya, contohnya MCS system itu seperti kombinasi atau integrasi antara beberapa data dan sumber data, ya, salah satunya dari atau beberapa diantaranya dari kapal patroli yang tadi saya sampaikan di depan ya, dan Indonesia sudah menerapkan patroli air, patroli udara juga ya, pengawas perikanan. Nah, ini yang biasanya juga dibantu oleh kapal patroli dari kepolisian dan TNI AL, ya. Lalu untuk pengawasan dari masyarakat sendiri, Siswasmas, lalu alat komunikasi yang setiap kapal diharuskan atau memiliki alat komunikasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk log atau record dari pergerakan kapal itu sendiri. Nah, MCS ini juga didukung oleh radar pantai, CTB, dan VMS. Nah, nanti akan saya sampaikan apa ini CTB dan VMS ya. Nah, semua ini integrate menjadi satu monitoring and controlling surveillance ya. Jadi untuk memonitor, untuk menjaga, atau mengkontrol, dan mengawasi atau surveillance. Nah, ini kan IT ya, atau teknologi informasi, di mana informasi ini saling bisa di-share, bisa dikirimkan satu sama lain, sehingga membentuk satu database perairan yang lengkap. Nah, ini contoh ya, yang tadi ya, monitoring, control and surveillance, di mana sistem MCS ini merupakan perpaduan dari pengawasan Siswasmas, dari masyarakat sendiri, radar, ya, pengawas perikanan, patroli udara, patroli air, ya, alat komunikasi masing-masing, kemudian VMS, ya, Vessel Monitoring System. Nah, ini nanti akan saya jelaskan juga. Lalu CTP, Computerized Database. Nah, ini yang logbook atau log yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam perkapalan tentunya kita memerlukan identifikasi dari setiap kapal yang akan bergerak atau melintasi perairan Indonesia. Nah, semua perkapalan itu akan dicatat dalam CTP atau Computerized Database. Dan juga logbook perikanan untuk para nelayan atau nelayan besar atau nelayan kecil, biasanya nelayan besar ya yang menggunakan kapal nelayan yang berukuran besar, itu mereka juga diwajibkan untuk mencatatkan aktivitas perikanan atau nelayan mereka dalam logbook perikanan. Dan juga LLO, lembar layak operasi untuk setiap kapal yang beroperasi, baik itu untuk kepentingan transportasi atau angkutan, untuk kepentingan nelayan atau perikanan, dan juga untuk kepentingan yang lain. Nah, dari semua ini akan dibuat database-nya atau dimasukkan dalam database ini, MCS ini, dan akan dilaporkan ke kementerian terkait. Dalam hal ini, induknya ada di KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Ya, ini adalah MCS ya, Anda bisa lihat skemanya di sini ya. Nah, ininya adalah integrasi ya. Nah, jadi kalau kita mau mengelola sumber daya laut, ya tentunya pendataan kita juga harus matang dan kuat, supaya tidak
kebobolan bahasa ininya ya, bahasa awamnya ya. Kebobolan artinya bisa dari internal kita sendiri, artinya ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan melakukan illegal fishing tadi, atau bahkan dari luar dan bisa mengganggu batas negara kita dan juga sumber daya laut kita. Nah, sehingga MCS ini bisa seharusnya menjadi hal yang pokok dan wajib ya dalam kelautan dan perikanan Indonesia. Nah, komponen MCS sendiri memiliki satu teknologi ya, satu bagian yaitu VMS atau Vessel Monitoring System. VMS ini seperti kalau Anda tahu pesawatnya, dia selalu dikontrol pesawat udara khususnya yang untuk mengangkut penumpang ya. Itu selalu dikontrol oleh di Indonesia ini Angkasa Pura ya, yang menjadi satu monitoring sistem untuk pesawat udara, dan dia juga memiliki jaringan komunikasi dengan semua bandara dan setiap pesawat yang berada di udara yang saat ini sedang bergerak atau melintasi wilayah udara dari Indonesia. Nah, sama VMS juga sama, tapi ini bentuknya adalah kapal. Ya, VMS ini berbasis satelit dan bisa memantau pergerakan kapal yang terdaftar tadi ya, yang sudah terdaftar tadi dan memiliki perizinan yang jelas untuk terdata pergerakannya kemanapun dia berada atau sedang melakukan aktivitas apa dapat termonitor dengan baik. Nah, ini menjadi satu syarat di mana kalau suatu kapal itu abu-abu ya, artinya tidak jelas datanya dan juga identitasnya, maka bisa menjadi atau harus diawasi oleh pihak yang terkait atau kapal patroli yang mungkin melintasinya. Nah, jadi memang kalau memiliki VMS ini, artinya semua kapal di perairan Indonesia dapat terpantau pergerakannya. Nah, saat ini sudah mulai dibuat ya. Saya coba mengambil dari sumber dari Global Fishing Watch, di mana Indonesia pun sudah menerapkan suatu sistem ini, VMS ini, dan datanya juga sudah mulai tertata dengan baik. Ya. Nah, ini sistemnya. Jadi dari satelit dia menangkap posisi dari kapal, kapal mengirimkan pesan atau lognya log posisinya ke satelit, lalu diarahkan ke station dan masuk ke pengolah dan monitoring tadi ya. Dalam hal ini nanti akan masuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan nanti akan ada jejaring di sini termasuk untuk pengawasan laut dari Angkatan Laut maupun dari Polisi Air. Sehingga ini sistemnya terintegrasi dengan baik. Nah, seperti apa bentuknya atau hasil kerja dari VMS ini? Anda bisa lihat di nanti ada contohnya gitu ya. Ya, intinya ini VMS untuk mendeteksi lalu lintas kapal, ya, gerakan kapal terpantau melalui satelit, tadi sudah coba saya jelaskan. Lalu hasil citra satelit atau posisi kapal akan diteruskan ke Network Operation Center atau pengawas atau satu bagian yang melakukan pendataan. Nah, dari sini juga akan kelihatan apabila ada kapal asing atau kapal yang tidak memiliki izin. Artinya kalau ini tidak sesuai dengan log tadi, ini kok ada kapal tapi tidak memiliki informasi sesuai dengan log yang sudah masuk. Artinya kapal ini masih belum beridentitas. Nah, tentunya laporan itu akan diteruskan ke pihak yang berwenang. Untuk selanjutnya kapal yang mencurigakan itu akan dicek ya identitasnya dan juga keperluan atau kepentingannya yang dilakukan oleh kapal itu. Apabila tidak dapat menunjukkan izin, maka tentunya akan diberikan sanksi dan bahkan dapat terancam suatu hukuman. Ya, karena hukum laut sudah cukup tegas saat ini ya untuk mengantisipasi adanya illegal fishing dan juga praktek-praktek ilegal lain yang dapat dilakukan di laut seperti penyelundupan dan sebagainya, penyelundupan narkotika, penyelundupan senjata dan juga penyelundupan perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, seperti apa model dari VMS ini?
Seperti ini. Ini sudah mulai didata dengan baik ya. Global Fishing Watch uses Nah, publicly Anda broadcast bisa lihat, AIS signals from ships at sebetulnya sea VMS ini to adalah reveal commercial global fishing ya. activity. Every Artinya, lighted point on the map indicates a vessel ini engaged in masing-masing fishing. titik ini menunjukkan kapal. Only the largest Ping vessels dari are kapal. required to carry AIS, but some governments track their smaller commercial vessels using proprietary systems that have never been available to the public until now. Indonesia has just shared their vessel monitoring system Indonesia data with sudah mulai Global Fishing menerapkan Watch. Making their commercial fishing fleet VMS-nya ya. visible to the Jadi kita world. bisa melihat di sini pergerakan To see kapal dan this on the titik-titik live kapal Global dan Fishing cukup Watch banyak ya. map, link to the workspace on the Indonesian project page. Ya, Anda bisa lihat di sini. Using Sudah the layers tidak ada panel lagi on the yang right, dapat you may toggle Indonesian VMS off and on. ditutupi ya. Jadi posisi You can kapal-kapal also add dapat exclusive terdeteksi. economic zone boundaries Nah, Anda bisa lihat ini ya, mana kapal yang and masuk dalam WEP NRI boundaries, which show the different ZEE, management zona ekonomi areas eksklusif, specific to Indonesian waters. dan juga batas perairan kita. Jadi Anda bisa lihat kapal yang masuk dan keluar dari perairan Indonesia. Anda bisa cek di Global Fishing Watch ya. Ini satu kemitraan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saya rasa ini merupakan satu penerapan teknologi informasi yang cukup sangat berguna bagi sumber daya laut Indonesia tentunya. Karena semua kapal yang masuk dan keluar akan terkontrol dengan baik. Anda juga bisa mencoba membuka web atau situs tadi ya, globalfishingwatch.org, untuk bisa melihat map atau virtual map atau real time ya, malahnya real time map dari pergerakan kapal di Indonesia atau VMS ya, Vessel Monitoring System, sistem monitoring kapal. Vessel itu adalah kapal. Nah, tadi VMS, ada lagi yang namanya CDP. CDP ini melengkapi ya. Jadi dia merupakan satu database atau satu unit yang digunakan untuk menginventarisasi data, ya, baik dari kapal maupun ke pelabuhan. Baik dari pelabuhan juga ke satu pihak atau satu bagian nanti yang akan merekam pergerakannya, misalnya tadi KKP ya, Kementerian Perikanan Kelautan. Nah, masing-masing pelabuhan akan mengirimkan database ini dan dikumpulkan sehingga akan terdeteksi mana atau masing-masing pelabuhan yang aktif, jumlah-jumlah kapal, jumlah kegiatan atau berbagai kegiatan yang ada di pelabuhan, tipe-tipe pelabuhan perikanan, dan sebagainya. Sistem ini mungkin sudah lebih ya, ini saat ini sudah lebih dari 15 pelabuhan, bahkan mungkin seiring perkembangan waktu ya, dari slide ini waktu itu saya buat, mungkin saat ini sudah bertambah lagi ya. Artinya dari pelabuhan-pelabuhan ini akan bertambah jumlahnya yang memiliki sistem CDP. Karena nanti lama-lama ini akan jadi menjadi perangkat atau menjadi sistem yang wajib dimiliki dan disiapkan oleh pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Ya, tujuannya sekali lagi adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengurangi dampak dari kegiatan yang ilegal tadi, dan juga mengoptimalkan peran dari setiap komponen dari kegiatan perikanan dan kelautan Indonesia. Baik dari sisi nelayan perikanan, transportasi laut, hankam, dan juga untuk kepentingan yang lain, termasuk untuk kepentingan wisata bahari dan sebagainya. Ya, itu adalah CDP. Nah, seperti ini. Jadi sistem CDP itu memang ininya adalah data yang tersimpan dalam satu sistem yang dapat diakses dan di-linkage dengan berbagai pihak atau komponen yang lain, stakeholders yang lain, seperti ini ya. Dan semuanya ini akan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan monitoring, analisis ya, untuk mengevaluasi yang sudah dilakukan dan juga merencanakan apa yang akan diterapkan di waktu yang mendatang. Nah, ini bisa digunakan sebagai sistem untuk monitoring. Nah, fungsinya adalah sistem informasi tentunya ya. Nah, jadi core-nya adalah sistem informasi. Nah, ini merupakan satu gambaran ya bahwa perairan Indonesia atau pihak-pihak yang menggerakkan
atau yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan kelautan Indonesia sudah menyiapkan berbagai sistem informasi, dan ini juga merupakan satu loncatan teknologi yang perlu diikuti ya, supaya kegiatan perikanan dan kelautan di Indonesia juga lebih terpantau, dapat mendatangkan manfaat yang sebesarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan juga dapat mengurangi dampak-dampak negatif dari adanya kegiatan illegal fishing, kegiatan illegal human trafficking dan sebagainya. Ya, sehingga semua aktivitas perkapalan dapat terpantau dan semua aktivitas di pelabuhan juga dapat terpantau dengan baik. Nah, demikian untuk materi ini. Terima kasih untuk atensinya selama kurang lebih ya mungkin sudah lebih dari 10 ya, mungkin 11 atau 12 kali pertemuan. Ini merupakan materi terakhir untuk teknologi informasi, namun demikian kita masih punya pertemuan mendatang, bisa kita gunakan sebagai latihan atau untuk mereview materi atau untuk diskusi apa yang sekiranya masih perlu dijelaskan kembali. Baik, terima kasih dan jangan lupa untuk like video ini ya. Dan juga nanti kalau Anda memerlukan untuk belajar, Anda bisa putar berkali-kali ya di YouTube, dan juga bahannya juga bisa Anda lihat di Google Classroom ya. Dan mungkin untuk link YouTube-nya nanti akan saya post juga ke Siakat, supaya Anda yang mungkin kesulitan membuka Classroom mungkin dapat membacanya atau melihatnya di Siakat untuk link YouTube-nya ya, atau link YouTube video ini. Oke, terima kasih semuanya atas kebersamaannya dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan satu wawasan tambahan, dan sekiranya teman-teman juga harus terus belajar, terus mencari bahan yang lebih banyak lagi dibandingkan apa yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan mungkin hanya sebagian kecil ya yang bisa saya sampaikan. Nah, saya harapkan semuanya dapat mengembangkan ilmu ini, khususnya bidang teknologi informasi untuk mendukung bidang di kelautan. Ya. Demikian, terima kasih untuk atensinya. Kita jumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.